نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا مكاثرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافا عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد والنية وهما في السعي والكسب سواء. Masih di dalam pembahasan mengenai dunia. Di pertemuan kemarin sudah dijelaskan, diterangkan bahwa hubbud dunia, mencintai dunia, sumber segala masalah. Mencintai dunia adalah bala, fitnah. Di dalamnya penuh dengan ujian, permusuhan satu dengan yang lainnya. Kali ini menyebutkan tentang orang yang mencari dunia. Disebutkan di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari dunia itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, man talab berdunia mukathiran mufakhira. Orang mencari dunia hanya untuk memperbanyak hartanya, memperluas kekayaannya. Mufakhira, bangga dengan yang diraihnya dari dunia. Senang dengan apa yang ia dapatkan daripada dunia. Jadi tujuannya mencari, yang pertama supaya banyak hartanya, supaya semakin lebar tanahnya, semakin luas kekayaannya. Kemudian dia bangga, dia senang, bahkan merasa hebat, merasa sombong kepada orang-orang yang sekitarnya. Orang yang mencari dunia dengan tujuan seperti ini, ketika berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, Allah murka kepadanya. Allah marah. Yang pertama. Jadi dia bangga, dia senang dengan apa yang dia dapatkan, dengan kekayaannya yang semakin besar, semakin banyak, tapi ujung-ujungnya Allah murka kepadanya. Allah tidak bangga dengannya. Yang kedua, waman talabaha isti'fafan anil mas'alah wa siyanatan li nafsi. Ada orang mencari dunia tujuannya agar tidak meminta-minta. Kalau bahasa kasarnya tidak ngemis. Orang yang minta-minta ini, kalau dia bisa bekerja
tapi dia sengaja meminta-minta, ini seperti ya, di hari kiamat bertemu nggak ada dagingnya sudah, ya. Hanya tengkorak dalam dirinya. Ya. Itu ganjaran balasan dari apa? Orang yang minta-minta padahal ia bisa bekerja. Beda kalau orang nggak bisa bekerja, nggak mampu bekerja. Sekalipun terkadang orang yang cacat fisik, yang memiliki iffah dalam dirinya, menjaga harga dirinya, dia nggak minta-minta. Dia berusaha, bahkan sampai memiliki talenta yang luar biasa. Bayangkan orang melukis itu biasanya dengan tangan. Ini karena kedua tangannya nggak ada, dia tidak mau menghinakan dirinya, menjatuhkan harga dirinya, sehingga dia melatih melukis dengan kakinya dan memiliki keindahan dari hasilnya. Masa orang yang masih punya tangan, punya kaki, bisa berjalan, kemudian minta-minta. Makanya kalau orang itu bisa bekerja tapi minta-minta, haram. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah memukul seseorang yang meminta-minta padahal dia punya untuk yang dimakan hari itu. Ada orang minta-minta, disuruh ngasih sama Sayyidina Umar, kasih. Setelah dikasih, orang itu berjalan, Sayyidina Umar kelihatan ada roti yang dibawanya. Langsung sama Umar dipukul. Dan Sayyidina Umar mengatakan, kamu punya apa yang untuk kamu makan, kemudian kamu minta-minta. Kenapa? Itu lebih daripada kebutuhan. Kalau kamu mau minta-minta itu ketika memang dalam keadaan kritis, dalam keadaan darurat. Kalau kamu nggak makan mati, kalau kamu nggak makan sakitnya kamu tambah parah, dan nggak ada makanan, minta nggak apa-apa. Ini masih ada yang dimakan. Ya. Terkadang untuk 1 bulan ke depan ada, tapi minta-minta. Nah ini enggak. Ini orang mencari dunia tapi ingin menjaga harga dirinya. Agar apa? Tidak minta-minta. Ya. Jadi bekerja hanya untuk cukup memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kita sering ulang-ulang. Kebutuhan itu harus kita garis bawahi, harus kita tebeli. Kebutuhan itu ya ibarat makan kenyang. Nah, apakah kenyang itu butuh 4 piring, 5 piring? Ya enggak. Ya. Pakaian itu bisa kita pakai bergantian. Itu kebutuhan. Lebih dari itu bukan kebutuhan. Nah, kalau seperti itu, insya Allah kurang semuanya. Dapat 50.000 kurang. Dapat 100.000 kurang. Bahkan dapat 500.000 kurang. Dapat yang sehari 6 juta kurang. Kenapa? Bukan kebutuhan yang dicari. Bukan kebutuhan. Makanya bayangkan, baru berjalan beberapa tahun aja sudah kehilangan berapa ratus M. Kenapa? Yang dicari bukan kebutuhan. Lah itu masalah. Tapi kalau yang dia mencari dunia untuk menjaga dirinya agar tidak minta-minta, ini hanya mencukupi apa? Menutupi kebutuhannya. Wasyanat an nafsi, menjaga dirinya. Nah, ini jaa yaumil qiyamah wa wajhukal qamar lailatul badr. Datang di hari kiamat, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan purnama. Nah, lihat. Fanzur kaifa ikhtalafa dzalika bil qasmaniyah. Coba perhatikan. Perbedaan ini hanya berbeda karena tujuan dan niat. Yang ini tujuannya hanya memperbanyak, memperluas, memperkaya dirinya, kemudian sombong, bangga, sedangkan ini menjaga dirinya hanya dengan tujuan niat.
Lihat perbedaannya. Yang ini bertemu dengan Allah, Allah murka kepadanya. Yang ini datang di hari kiamat, wajahnya berseri-seri bersinar seperti bulan purnama. Nah, padahal usaha dan yang dicari sama. Nah, usaha yang dicari sama. Misal, sama-sama tukang lasnya. Nah, sama-sama tukang lasnya. Loh, sama ngelasnya, sama yang dibeli bahannya sama, alatnya sama. Tapi yang membedakan tujuan. Yang ini tujuannya menutupi kebutuhan rumah tangganya. Yang ini tujuannya bagaimana nanti saya punya karyawan banyak, punya tempat yang luas, nanti saya akan bangun ini, model gini, model ini, supaya saya nanti ini, nanti punya banyak cabang dan sebagainya. Tujuannya dunia, beda. Nah, gak sama. Nah, tidak sama. Ini memperkaya diri, kemudian membanggakan apa yang dia lakukan. Yang ini pokoknya bekerja menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gak sama, walaupun pekerjaannya sama. Yang membedakan niat dan tujuannya. Nah, ujungnya, finishnya, akhirnya nanti beda. Yang ini ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka. Yang ini datang di hari kiamat, wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Fahris ya akhi ala zuhdi fiha. Berusahalah wahai saudaraku zuhud terhadap dunia. Warfa' galbaka wa himataka ani raghba fi hadhil jifatil ghadira al khasisa ad-daniyah. Angkat hatimu dan keinginanmu atau cita-citamu. Dari apa? Dari membenci bangkai yang menjijikkan, yang hina, yang tercela ini. Jadi paksa dirimu untuk zuhud. Paksa dirimu untuk menjauh dari dunia, menghindar daripada dunia, membencinya. Kemudian angkat kualitas diri kita, hati kita ini. Dengan apa? Mencintai akhirat, membenci bangkai yang menjijikkan ini, yaitu dunia. Jangan kita jatuhkan hati kita ke dalam lumpur kotoran. Tapi angkat hati kita, angkat cita-cita kita, tinggikan cita-cita kita untuk akhirat dengan meninggalkan dunia. Karena bangkai dunia ini la yaqifu 'alaiha illa khasisul himmah syabih bikilabil jifah. Orang yang terus dengan dunia ini pagi, siang, sore, malam, kadang luput pagi, sore, luput sore, malam. Pagi ketemu, malam nggak ketemu. Kenapa? Nanti telepon. Harus ini, nganterkan itu, kirim ini, kirim itu, dan lain sebagainya. Dituruti. Padahal dia bukan orang yang terikat. Dengan pabrik dan sebagainya. Tapi dituruti. Pagi sudah dapat itu. Sore oke. Walaupun ada kegiatan dituruti. Lah ini biasanya orang yang tidak iktikaf dengan dunia ini, kecuali orang yang khasisul himmah. Yang cita-citanya buruk. Enggak punya impian yang indah orang ini. Enggak punya impian yang indah. Impiannya hina. Impiannya rendahan. Bahkan diserupakan syabih bikilab al-jifa. Serupa dengan anjing yang sedang mengejar bangkai. Serupa dengan apa? Anjing yang mengejar jifa bangkai. Ini yang menyerupakan ulama, bukan kita. Nah, kalau kita kan masih mengejar.
Tapi lihat, orang yang mengejar dunia ini diserupakan oleh mereka seperti anjing yang rebutan bangkai. Itu cita-cita yang buruk. Cita-cita yang rendahan. Sudah dapat, kenapa harus dicari lagi? Sudah ada, kenapa harus diusahakan lagi? Dengan dalil A, dalil ini, terus tidak pernah selesai. Dalilnya untuk dunia ini tidak pernah selesai. Tapi untuk akhirat finish terus. Nah, apa lagi? Ini harus ini, butuh untuk ini, butuh ini. Ini kalau untuk akhirat finish, tidak bisa sudah. Ya, saya butuh karena bulan depan saya harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau untuk dunia, tidak ada. Tidak ada kata finishnya, tidak ada. Terus. Tidak siang, tidak sore, tidak malam, terus. Pokoknya siap. Kalau untuk dunia siap kok. Tapi kalau untuk akhirat ada batasnya. Ada batasnya, ada batas dengan keluarga, ada batas untuk ini, untuk batas ini kalau untuk akhirat. Tapi kalau untuk kerja tidak ada batasnya. La keluarga wala A wala B wala C. Kenapa kamu enggak ini? Iya. Tadi ada yang ngebel kirim. Kenapa kamu enggak ini? Iya, saya siap-siap untuk ini. Kenapa kamu enggak ini? Iya. Dunia apa semuanya? Semuanya dunia, enggak ada akhiratnya. Enggak ada akhiratnya. Tapi coba untuk akhirat. Ditinggalkan untuk dunia. Kalau akhiratnya ditinggalkan untuk dunia, tapi dunia enggak mungkin ditinggalkan untuk akhirat. Enggak mungkin ditinggalkan untuk akhirat. Ayo coba pas. Ada kegiatan, kemudian ada yang pesen. Berangkat. Kecuali hari terpaksa. Ya apa lah menang iki tugas gue sing ngene, terpaksa. Nah, itu pun bukan yang wajib. Yang nganu, ya ditinggal. Ramadan enggak tahu etok kan. Enggak kelihatan ditinggal sudah. Hilang. Kenapa? Ada tugasnya sini kerjaan, tinggal, hilang, tinggal. Kenapa? Masalahnya. Makanya layak kifu alaiha illa khasisul himma syabih bikila bil jifa. Tidak iktikaf kepada dunia kecuali orang yang angan-angannya, keinginannya, cita-citanya rendahan. Nah, karena itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa man jahilad dunya fa inni ta'amtuha wasiqa ilaina adbuha wa adzabuha. Katanya Imam Syafi'i, orang yang enggak kenal dunia. Nah, kita ini enggak kenal dunia. Ya, dianggap enggak kenal dunia oleh Imam Syafi'i. Orang yang enggak kenal dunia, aku sudah merasakannya. Ya, sudah digiring kepadaku, sudah datang kepadaku enaknya dan enggak enaknya. Enaknya dan enggak enaknya. Imam Syafi'i itu waktu masih belajar, untuk makan sulit. Bahkan untuk beli kertas, buku untuk nulis itu sulit. Sehingga terkadang itu mengumpulkan kulit-kulit bekas yang terbuang. Nah, itu dikumpulkan untuk apa? Nulis yang didapat. Imam Syafi'i ibaratnya potongan-potongan kertas. Kalau kita kan kertas kita buat mainan. Kita sobek, kita buat mainan. Ya, kapal-kapalan, perahu-perahuan dan sebagainya. Imam Syafi'i kertas-kertas yang masih bisa dipakai, potongan-potongan itu dikumpulkan. Untuk apa? Nyatet. Kita beli itu mudah, nggak mau beli. Imam Syafi'i milih, cari kertas, tulis untuk nulis. Itu susahnya dalam dunia. Saat beliau kecil, saat beliau mencari ilmu dan yang lain sebagainya. Ketika sudah menjadi imam, datang dunia kepada Imam Syafi'i. Makanya katanya beliau apa? Aku sudah merasakan pahitnya, senepnya, senengnya, bahagianya sudah kurasakan. Kata Imam Syafi'i. Falam araha illa ghururan wa batila. Kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat dunia ini kecuali isinya hanya tipu daya dan kebatilan. Ya. Kamalah hafil ardil falati sarabuha.
seperti seseorang yang melihat fata morgana di tengah padang pasir. Kelihatan ada air, dia haus, ingin mendatanginya, tapi semakin didatangi semakin jauh. Ya. Seperti itu dunia. Semakin dia dapat, dia merasa bahagia. Enggak, semakin dia melihat yang lebih lagi. Terus seperti itu. Nipu kan akhirnya. Nipu. Saya kalau sudah dapat ini sudah tenang, enak wis. Anteng ono omaku, ngene kan. Itu omongan belum dapat. Kalau sudah dapat, enggak, mau lihat gambaran yang lebih besar. Ya. Melihat gambaran yang lebih besar. Nah, makanya ada orang sudah kerja, penghasilan UMR. Apakah orang itu biasanya cukup menunda? Sik mikir, nek buka toko ono omaku enak iki. Mulai kerja sok buka, sok jaga toko. Habis kerja bisa jaga toko. Nanti ada apa gitu, temannya punya usaha apa, datang ngejak kerja sama, wah iya enak iki. Terus gak akan ada hentinya, itu dunia. Makanya kata Imam Syafi'i, falam araha illa gururan wa batila, ya kamalaha fil ardil falati sarabuha. Wa hal hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun. Ya. Isinya dunia itu katanya Imam Syafi'i jifah, bangkai. Ya. Mustahilatun 'alaiha kilabun. Ya. Yang dikejar, yang dicari oleh anjing-anjing, hammuhunna ijtidabuha. Ya. Tujuannya mereka, keinginannya mereka adalah istihabuha. Mendapatkannya. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Jika kamu menghindarinya, kamu selamat daripada ahlu dunia. Jika kamu menghindarinya, menjauhnya, kamu selamat daripada ahlu dunia. Wa in tajtadibha naza'atka kilabuha. Tapi kalau kamu mendatanginya, ya, mengejarnya, maka kamu akan berantem, berebutan dengan anjing-anjingnya. Nah, gambarannya gini loh. Kalau tugasnya ustadz, kiai itu dakwah ngajar, tidak mungkin orang-orang yang memiliki jabatan di dalam hal apapun memusuhinya. Memusuhinya atau memfitnahnya, nggak mungkin. Kenapa? Orang ini dianggap nggak mengejar apa yang mereka kejar, ya. Tidak mencari apa yang mereka cari, sehingga apa? Bukan ancaman. Walaupun misalnya apa yang disampaikan tegas, halal halal, haram haram, batil batil, ya. Tegas yang disampaikan. Tapi kalau tidak berurusan dengan itu semuanya, mereka nggak merasa akan diambil apa yang dia miliki. Tidak merasa dirampas apa yang dia kejar. Sehingga apa? Nggak akan ada yang memusuhinya, nggak ada akan yang mencacinya. Tapi kalau sudah masuk di halamannya mereka, mencari seperti yang mereka cari, mereka merasa musuh ini, ya. Bukan teman ini ingin mendapatkan. Semakin banyak yang ingin mendapatkan apa yang kita inginkan ini, dunia kan gitu. Semakin banyak, ya apa? Ya sikut-sikutan akhirnya. Yang ini mengikut ini, yang ini mengikut itu, terus seperti itu. Ya. Terus seperti itu. Kenapa? Yang dicari sama, yaitu dunia. Lah kenapa kok rebutan? Karena dunia itu terbatas. Ya, dunia itu terbatas. Makanya akhirnya ketika semuanya mencari rebutan sikut-sikutan. Tapi akhirat nggak terbatas. Mana ada aulia tukaran? Ya? Mana ada aulia itu rebutan? Ya? Sebagai ketuanya, pemimpinnya, tidak ada. Ya? Tidak ada. Kenapa? Akhirat itu luas. Ya? Gak perlu rebutan, tapi dunia itu sempit, kecil, terbatas, sehingga butuh rebutan. Nah, ini Imam Syafi'i, kalau menghindar, kamu akan selamat daripada ahli dunia.
Tapi kalau kamu mendekat, ingin mendapatkan juga, ya sudah kamu rebutan dengan anjing-anjingnya. A'udzubillah min. Lah selamatnya dunia dengan apa? Nah, nanti akan kita bahas itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan cinta akhirat. Dan semoga tujuan kita dalam mencari dunia tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, mencukupi keluarga kita, dan semoga apa yang kita dapatkan halal, barokah, amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.